Assalamualaikum sahabat Arif Raisa dimanapun berada. Hari ini saya sedang bersama Bapak Rohim ya. Beliau adalah seorang konsultan pajak dan juga saat ini beliau adalah instruktur perpajakan ya, di LPK Prisma, tepatnya di Pangkalan Bun. Hari ini kami coba untuk ingin menyampaikan SPT tahunan bagi karyawan swasta atau ASN. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung kepada beliau untuk bisa sampaikan. Mungkin Pak Roy. Terima kasih atas waktunya. Pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang tema SPT tahunan bagi karyawan, baik itu swasta atau ASN. Pada prinsipnya, pajak karyawan itu sudah dibayar oleh perusahaan dengan memotong gaji kita. Kalau kita itu karyawan swasta, maka kita mendapat bukti potong selama 1 tahun. Rekapnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau swasta biasanya di sini A1 tulisannya. Kalau ASN itu adalah di sininya A2 itu untuk ASN. Nah, dalam hal ini hanya cukup melapor saja, tidak ada pembayaran pajak lagi. Kalau yang bersangkutan hanya bekerja saja, tidak ada pendapatan lain, apakah itu jualan atau punya toko online, itu tidak ada. Berarti dia hanya melaporkan pendapatan dari gaji yang dia terima selama 1 tahun. Walaupun pajak sudah dibayar, kalau rekan-rekan ini tidak melapor pajaknya, tetap akan ada denda dari Ditjen Pajak sebesar 100.000 untuk 1 tahun SPT. Maka kewajiban terakhir bagi rekan-rekan karyawan adalah melaporkan pajaknya di masa yang harus dia laporkan di tahunnya. Untuk tahun pajak 2019 seharusnya itu lapornya 31 Maret. Karena kita tahu ya ada pandemi corona, maka ditunda sampai 30 April. Lepas dari 30 April, kalau tidak melapor itu berpotensi denda sebesar 100.000. Berarti ini ya, saat ini masih ada kesempatan buat teman-teman ya wajib pajak yang belum melapor ya. Iya, masih ada kesempatan sampai tanggal 30 April 2020. Jadi kurang lebih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi harus sudah laporan. Kalau tidak ya siap-siap dapat surat tinta dari Ditjen Pajak. Biasanya Mas yang diharapkan dari ini ya, kan mereka kadang kesulitan nih dalam hal pengisian ini. Ada yang bisa mungkin kiat atau mungkin saran buat misi ini? Karena satu sisi sedang ditutup pelayanan kantor pajak, maka kita akan melaporkan melalui online. Untuk tahapannya kita minta EVIN dulu. Kalau sudah punya EVIN, kemudian diaktifasi. Kalau sudah diaktifasi, baru kita login. Pak Rohim, kalau boleh saya tahu nih, tahapannya untuk bisa kita untuk daftar lewat online gimana? Untuk laporan online itu tidak langsung, nggak bisa langsung. Itu ada protapnya. Nah, pertama kita harus minta EVIN. EVIN itu semacam kayak kode tertentu untuk bisa mensinkronkan dengan websitenya Ditjen Pajak. Nah, itu syaratnya kalau pas buka langsung ya kantor pajak ya, kita datang langsung bawa KTP sama NPWP, kemudian klik ya, ini apa namanya, masuk ke kantornya, ambil antrian NPWP, kemudian nanti ketika dipanggil sampaikan bahwa keperluannya untuk meminta nomor EVIN. Kira-kira nggak sampai 10 menit itu EVIN selesai. Biasanya kalau WP tidak terburu-buru itu bisa dibantu oleh petugas pajak untuk aktivasinya. Setelah dapat nomor EVIN, kemudian diaktifasi. Nah, setelah aktivasinya selesai, baru kita bisa lapor lewat online melalui situsnya
pajak.go.id. Nah, kira-kira begitu, Pak. Selama ini pernah nggak menjumpai wajib pajak kesulitan kalau lewat online? Karena mereka terus terang ya tidak terbiasa ya. Yang sering itu langsung datang ke kantor pajak, minta arahan dari petugas, kemudian mereka coba untuk laporan. Nah sekarang ini kan adanya musibah COVID-19 ini ya, sehingga layanan terganggu, ya kan? Kita diwajibkan untuk lewat. Kendala untuk online itu bagi wajib pajak sendiri adalah tidak familiar dengan webnya, karena kebanyakan mulai terkenalnya lewat online ini kira-kira sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Jadi sebagian besar wajib pajak itu masih kurang familiar. Nah, kalau tidak dalam situasi pandemi seperti ini, kita bilang tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan dari kantor pajak itu membuka layanan khusus dari bulan Januari sampai akhir masa laporan, bahkan sampai malam hari biasanya. Terkadang di tempat parkir KPP yang bersangkutan atau di tempat-tempat umum seperti mall, kemudian taman kota, atau pas ada event Car Free Day itu ada petugas pajak untuk membantu wajib pajak dalam hal laporan. Seketika saat itu langsung dibantu sampai selesai laporan. Nah, karena ini sampai tanggal 24 kalau nggak salah April itu pelayanan tatap muka seluruh kantor pajak di Indonesia itu ditiadakan. Jadi wajib pajak yang paling mungkin dia harus mandiri, harus menyesuaikan dengan pelaporan online-nya. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana cara lapor online-nya. Kalau untuk karyawan bahasanya sangat mudah, bisa dipahami, bahkan sangat simpel sekali. Artinya menurut saya tidak terlalu banyak kendala ya. Yang penting sudah bisa login atau sudah memiliki EVIN, sudah diaktifasi, artinya sudah sampai password ya, sudah punya password dan ID-nya. Jadi nanti langsung aja lewat di webnya, nanti sesuai petunjuknya itu sudah sangat mudah dipahami. Nah, kira-kira begitu.